alasan kenapa saya pilih Honda Freed, kenapa nggak mobil yang lain? Kan masih banyak MPV keluarga yang modern-modern seperti ini. Alasan pertama yaitu tentunya tentang budget. Nggak menutup kemungkinan kalau kita punya budget lebih, pasti tentunya pengen MPV yang baru. Ya, Expander, ya kan, Stargazer, Veloz, lalu Suzuki R3 dan lain sebagainya. Kenapa saya lebih milih Honda Freed? Karena saya sendiri punya image yang menurut saya ini unik dan baik, teman, tentang Honda Freed. Pertama dari segi bentuk, ya memang nggak semua orang itu suka bentuk-bentuk mobil yang seperti ini. Tapi dengan adanya bentuk yang seperti ini, kalian akan melihat mobil yang JDM banget gitu loh. Mobil yang dari Jepang banget gitu, teman-teman. Kenapa saya pilih Honda Freed? Karena Honda Freed juga dibawakan langsung oleh Honda, brand yang sangat ternama selain Toyota mungkin, Mitsubishi, Suzuki, dan Daihatsu dan lain sebagainya. Padahal Honda Freed ini sudah tidak diproduksi, teman-teman, di tahun mulai 2017 hingga 2023 ini. Di Honda Freed ini mulai diproduksi tahun 2009. Kalau nggak salah 2009 sampai dengan 2016 produksi terakhir, teman-teman. Nah, di tahun itu Honda Freed ditawarkan ada 3 tipe. Tipe A, tipe S, tipe E. Yang tipe A itu basic banget, teman-teman. Yang umum dibeli orang itu tipe S sama tipe E. Yang tipe E itu bisa sliding door. Pintu di belakangnya itu bisa sliding door, teman-teman. Cakep banget, keren pokoknya kalau untuk sliding doornya. Jadi kalian buka pintu itu sudah pakai remote, pakai tombol di situ, dan juga di sini, teman-teman, ada 3 tipe caranya. Tapi yang tipe yang saya review ini yang tipe S ya, yang masih manual. Tipe Honda Freed ini mulai facelift dari tahun 2012. Facelift pertama 2012 dan facelift yang berikutnya itu 2013 kalau nggak salah, apa 2014 gitu. Tapi untuk keseluruhan mobil ini masih banyak dicari, teman-teman. Masih banyak diminati sama banyak orang. Selain tampilannya cukup oke, nah kalau kalian lihat di bagian kacanya gede banget. Honda Freed ini kacanya gede banget, teman-teman, serius dah. Nih. Jadi dengan adanya kaca yang gede banget seperti ini, maka visibilitas di cara mengemudi di dalam itu akan lebih mudah. Biasanya yang suka mobil-mobil seperti ini yaitu ibu-ibu atau anak muda atau anak kuliahan, yang kebanyakan cewek sih yang suka sih kayak gitu, teman-teman. Tapi tampak depannya ini menurut saya cakep, teman. Untuk mobil umur 12 tahun kondisi seperti ini masih cukup banget kalian pertimbangin. Budget yang waktu itu saya siapkan untuk mobil ini di budget sekitar 120 jutaan. Kalau untuk tahun sekarang mungkin 120 jutaan nggak dapat Honda Freed tipe S 2011 seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kalian punya budget 120 jutaan kalau kalian pengen Honda Freed, maka kalian akan dapat di tahun 2009 atau tahun 2010. Tapi kalau kalian punya budget hingga 200 juta, kalian bisa dapat Honda Freed tipe tertinggi dan last edition, teman-teman, tipe EPSD 2016. Karena memang harganya itu variatif banget dari tahun 2009 sampai 2016, teman-teman. Kenapa saya pilih Honda Freed? Kalau kalian lihat di bagian interiornya ini lapang banget. Ini, teman-teman. Kenapa saya waktu itu pilih Honda Freed? Karena interiornya cukup menawan. Dashboardnya ini mengusung konsep open cafe, di mana ini lain daripada yang lain ya. Cukup indah, teman-teman. Serius dah. Oh. Jadi dia kayak bertingkat. Saya kalau lagi beli mie ayam suka naro mangkok di sini. Di sini pun ada kisi-kisi AC, terus ruang penyimpanannya banyak dan lain-lain, teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat, kenapa saya pilih Honda Freed? Karena waktu itu pemilik mobilnya ini banget, rajin banget sama mobilnya. Kalau kalian lihat di bagian
kursinya aja udah dibikin seperti ini, dibikin istilahnya jok paten ya, sarung jok seperti ini, bukan sarung tapi sudah paten teman. Dan juga sudah ada armrestnya. Kalau mengemudi dengan armrest seperti ini maka akan sangat nyaman banget. Jadi perjalanan jauh pun kalian tidak akan capek teman-teman. Dan juga kalau untuk sarung jok paten seperti ini, model kulit ini memang masih sintetis tapi masih cukup nyaman. Ketika anak saya numpain sesuatu akan lebih mudah dibersihkan ketimbang menggunakan fabric teman-teman. Oke. Karena kenapa saya pilih Honda Freed? Saya butuh ruang yang lapang, saya butuh ruang yang lega teman-teman. Kursinya bisa dimaju mundurkan seperti ini. Ketika dimundurkan maka ini akan dapat space yang banyak banget, space yang lega banget. Bahkan kursinya sendiri dia untuk baris keduanya model pilot seat teman-teman. Oke. Pilot seat sendiri dipilih karena mungkin waktu itu di zaman itu kelasnya tahun 2009 ya, lawannya apa, Avanza gitu ya. Enggak lah, Honda Freed itu lawannya Innova teman-teman. Kalau sekarang juga pilot seat itu masih diusung, masih dipakai di Innova Venturer, Innova Scenic pun pilot seat ya, yang tipe Q tuh. Dan di sini cukup nyaman teman-teman, lapang banget, serius enak. Jadi kalau anak saya lari-lari itu dari sini ke sini ya, nggak lari-lari, loncat-loncatan itu bisa banget teman-teman. Dan pintunya kalau yang tipe EPSD itu dia udah bisa otomatis sliding door teman. Dan alasan yang paling ini juga ketika dari ground clearance-nya dari sini ke sini paling berapa tuh ya, memang pendek, jadi memudahkan untuk naikannya teman. Kalau ground clearance pendek itu dari sini ke sini gampang banget naiknya ketimbang yang tinggi-tinggi ya, kayak Fortuner gitu kan tinggi, tapi ya beda kelas. Fortuner kan SUV ya, ini kan MPV teman. Oke, yang alasan berikutnya ya ini, bagasinya juga gede teman, bagasinya lega. Ini baris ketiga saya lipat ya, bagasinya jadi lega banget. Naro 3 koper gede juga muat teman-teman, serius enak banget nih mobil. Untuk budget 120 jutaan kalian bisa dapat mobil seperti ini. Kalau untuk tahun sekarang mobil seperti ini kalian bisa siapkan budget di angka 130 jutaan teman-teman. Mungkin dapat nih tipe SD 2011 ini, tipe SD 2011. Oke teman-teman, dan untuk kekurangannya mobil ini masalah pertama tarikan bawahnya itu agak ini teman, kurang responsif, agak lemot serius tarikan bawah. Jadi kalau kita buru-buru ingin pijak gas itu kayak nggak bisa gitu loh, harus pelan-pelan diurut gitu. Kekurangan pertama tuh itu. Tapi kalau sudah di sekitaran RPM tinggi ya enak banget nih. Terus kekurangan yang kedua menurut saya konsumsi bahan bakarnya teman-teman. Konsumsi bahan bakarnya memang bisa dibilang nggak irit. Ini juga termasuknya nggak boros, tapi ya lebih ke arah boros sih. Tapi menurut saya bahan bakar itu tergantung dari cara kalian beli bahan bakar. Maksudnya tergantung dari dompet kalian masing-masing ya. Kalau dompet kalian tebel ya saya rasa BBM mau Pertamax, Pertalite ya kan, Shell, Super dan Turbo sekalipun nggak akan ada masalah. BBM-nya dalam kota dia dapat sekitaran 1:8 hingga 1:10. Untuk keluar kota bisa 1:14 hingga 1:15. Itu yang saya rasakan di mobil ini. Mungkin kalau kalian pengguna Honda Freed BBM-nya lain, silahkan tulis kolom komentar teman. Dan kekurangan yang berikutnya menurut saya mobil ini spare partnya Honda itu cukup mahal. Salah satunya busi teman-teman. Ini mobil ini dianjurkan memakai busi iridium,
Kenapa iridium? Karena memang speknya seperti itu. Kalau busi iridium per piece-nya itu bisa 100 hingga 150.000. Kalau 150.000, 100.000 kali 150.000 kali 4 itu bisa berapa? 700.000 teman-teman. Ganti busi doang 700.000. Ganti olinya ya wajar lah 500.000 dan oli maticnya mungkin 300.000. Ya sekali servis kalian menghabiskan untuk servis ringan hanya ganti oli mesin itu mungkin kurang dari mungkin 700 ribuan. Kalau servis besar ya sama tune up dan lain sebagainya mungkin di angka 1,5 juta bisa seperti itu teman. Dan kira-kira seperti itu aja kenapa saya pilih Honda Freed, karena saya masih suka dengan mobil-mobil tipe JDM seperti ini. Walaupun masih beberapa ada kekurangan, tapi ini masih cukup nyaman teman-teman, nyaman banget. Seperti itu aja kira-kira video kali ini. Ditunggu video-video berikutnya dari channel ini, channel Mas Yunas. Saya akan bahas tentang AC dan juga review mobil ya. Kira-kira seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Bye.